Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divivania Pratita dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor absen 10. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari teknik dasar permainan tenis meja. Jadi yang pertama akan saya bahas sebelumnya adalah pengertian dari tenis meja itu sendiri dulu. Tenis meja atau bola pingpong merupakan salah satu cabang olahraga yang tergolong ke dalam permainan dengan bola kecil. Nah, biasanya permainan tenis meja ini dimainkan oleh 2 orang atau single dan 4 orang atau double. Dalam tenis meja ada yang namanya penyerangan dan juga pola pertahanan. Pertama kali saya bahas adalah mengenai pola penyerangan. Pola penyerangan ini adalah teknik atau taktik untuk menguasai strategi penyerangan dalam rencana untuk meruntuhkan pertahanan lawan. Nah, di dalam penyerangan ada bermacam-macam jenis tekniknya. Nah, teknik yang pertama ini namanya adalah push. Push ini adalah salah satu teknik penyerangan dengan cara memukul bola, namun dengan cara mendorong bolanya. Nah, push ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada backhand push dan juga forehand push. Nah, kalau yang namanya backhand push itu, caranya adalah pertama, posisi badan berdiri dengan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Kemudian pegang bat dengan tangan kanan dan putar bahu kanan ke depan sehingga posisi bat berada di kiri bawah. Jadi ini diputar ke depan, kemudian bat berada di kiri bawah dan bola berada di tangan kiri. Kemudian ayunkan bat dari kiri bawah ke depan atas dengan memutar bahu kanan ke belakang. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya forehand push. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Pegang bat dengan tangan kanan dan putar bahu ke belakang hingga posisi bat di belakang bawah. Kemudian ayunkan bat dari kanan bawah ke depan atas dengan gerakan seluruh lengan dan memutar bahu ke depan. Yang selanjutnya ada yang namanya drive. Nah, drive ini juga termasuk ke dalam pola penyerangan dalam tenis meja. Drive adalah jenis pukulan yang tidak terlalu keras dalam menggunakan tenaga dan sedikit berputar hasil pukulan bolanya. Drive ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya backhand drive dan juga forehand drive. Cara melakukan backhand drive adalah yang pertama, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, badan agak menyerong ke kanan kurang lebih 45 derajat. Kemudian lutut agak dibengkokkan. Kedua adalah bat ditarik ke samping badan agak ke belakang. Kemudian kepala bat agak menghadap tanah dengan lengan agak ke bawah dan pergelangan tangan tidak boleh dibengkokkan. Posisi tersebut dapat dilakukan pada saat lawan menuju ke arah pemain. Kemudian lengan ayunkan ke depan kiri atas dengan menggesek di bagian belakang bola untuk bola kosong atau kurang tenaga dan menggesek di bagian bawah bola untuk bola isi atau bola yang bertenaga, dan diakhiri dengan bat yang berada di samping kiri atas kepala, ada di sekitar sini. Jadi bat itu bakal berakhir seperti ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya forehand drive. Nah, forehand drive ini cara melakukannya adalah kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, dan badan agak menyerong ke kiri. Kalau tadi kan nyerong ke kanan, sekarang nyerong ke kiri. Nah, lutut agak dibengkokkan, bat ditarik ke samping badan dekat pinggang sehingga lengan bagian atas akan menempel pada dada, dan pergelangan tangan tidak boleh dibengkokkan dan kepala bat agak menghadap ke tanah. Jadi agak serong mungkin, maksudnya nggak gini tapi agak gini. Dan posisi tersebut dilakukan pada saat bola lawan menuju ke arah pemain. Yang selanjutnya ada yang namanya chop. Nah, chop ini adalah suatu pukulan yang jenis pukulannya ini memiliki gerakan yang sama dengan akan menabang pohon menggunakan kapak. Dan chop ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu backhand chop dan juga forehand chop. Nah, kalau backhand chop ini adalah pukulan di mana posisi awal seperti backhand. Hanya main harus memosisikan bat pada bagian depan lebih condong ke atas. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Dengan sikap bat terbuka, gerakan backhand chop dimulai dengan ketinggian antara bahu dan juga pinggang. Sedangkan badan atau tumpuan berada di kaki bagian belakang. Saat pantulan, lutut dibengkokkan sambil memindahkan berat badan yang tadinya ada di belakang menjadi ke depan. Jadi titik tumpuannya berpindah sambil meluruskan lengan yang memegang bat. Berat badan itu sudah harus pindah ke depan. Kemudian yang kedua ada forehand chop. Nah, forehand chop ini cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bat dipegang kira-kira setinggi bahu.
kemudian bahu kiri berada di depan, lalu tumpuan berat badan berada di kaki belakang. Bat digerakkan memotong ke arah bawah seperti gerakan membacok. Perkenaan bola pada saat pantulan latih, sedangkan sudut bat saat perkenaan terbuka. Kemudian tangan yang memegang bat tadi harus lurus dan hampir lurus dan rendah. Bersama dengan itu, berat badan akan dipindahkan ke kaki bagian depan. Jadi, selagi proses, tumpuan kaki atau tumpuan berat badan akan dipindahkan ke depan juga. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya servis. Nah, servis ini adalah teknik penyajian bola yang pertama dengan cara memukul. Sebelumnya harus dipantulkan ke meja servis terlebih dahulu. Nah, biasanya pukulan servis ini juga menjadi pertanda awal mula permainan yang jika dilakukan dengan benar bisa memberikan keuntungan pada pemukul. Servis ini juga memiliki macam-macam jenisnya. Yang pertama itu ada backhand backspin. Backhand backspin ini dilakukan dengan cara bersikap siap dengan posisi di tengah meja. Sambil berdiri bersikap siap dan tangan kanan dapat digunakan sebagai pemegang bat, lalu mendekatkannya ke arah pinggang sisi kiri. Ketika telapak tangan kiri memegang bola, bola bisa dilambungkan 16 cm tingginya sebelum akhirnya dipukul dengan bat. Kemudian yang selanjutnya adalah forehand topspin. Nah, forehand topspin ini biasanya pemain mengambil posisi berdiri dengan sikap siap pada bagian kanan meja dan tubuh mengarah pada sisi kiri meja lawan. Pemegang bat berada di tangan kanan dan siku ditekuk hingga 90 derajat. Nah, tangan kiri memegang bola dan kemudian bola dilambungkan 16 cm tingginya sebelum dipukul dengan bat. Nah, yang selanjutnya adalah backhand topspin. Nah, backhand topspin ini pemain harus mengambil posisi di tengah meja sambil berdiri dan bersikap siap. Tangan kanan memegang bat dan tangan kiri memegang bola, kemudian lambungkan bola sejauh 16 cm tingginya sebelum dipukul dengan bat. Nah, pola penyerangan selanjutnya dinamakan spin. Nah, spin ini adalah pola penyerangan tenis meja yang pukulannya ini menghasilkan putaran pada bola. Spin ini memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama adalah side spin. Nah, gerakan ini biasanya menyapu bola dalam gerakan menyamping dan pemain dapat mengombinasikannya dengan backspin atau topspin. Pantulan bola yang dihasilkan dari side spin ini lebih cepat dan mampu melengkung ke kanan atau ke kiri bila pukulan ini dikombinasi dengan topspin. Nah, yang selanjutnya adalah topspin. Topspin ini adalah gerakan yang mampu menghasilkan putaran pada bola ke arah depan dengan sifat parabolik. Melakukannya, pemain bisa memukul dari bawah belakang bola, lalu bola ditepis dengan bergerakan ke depan dan atas. Selanjutnya dari spin adalah backspin. Nah, backspin ini adalah hasil dari memukul dari atas belakang bola serta menepis bola ke depan dan bawah. Pergerakan bola ketika dipukul secara backspin akan searah dengan larinya putaran bola dapat ke atas dan hasil bola bisa jatuh melambat serta memutar balik. Yang selanjutnya adalah lob. Nah, lob ini adalah pola penyerangan yang jenis pukulannya mengarahkan bola ke belakang meja lawan dengan jauh. Hasil pukulan bolanya akan memiliki arah bentuk parabola dan jatuh di lapangan lawan bagian belakang pinggir. Pukulan lob ini dapat dinamakan dengan pukulan bola putar. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya smash. Nah, smash ini adalah jenis pukulan bola yang pelaksanaannya secara tajam dan keras. Pelaksanaan pukulan smash ini menggunakan kecepatan maksimal dan tenaga yang penuh, sehingga hasil pukulan bolanya dapat berputar atau bergerak dengan cepat. Nah, untuk catatan aja, serangan jarak jauh dalam permainan tenis meja memiliki keuntungan untuk mempersiapkan banyak waktu dan mengontrol bola dengan mudah. Biasanya serangan jarak jauh berguna untuk melaksanakan counter attack maupun menghadang gerakan cut defensif. Nah, yang selanjutnya saya bahas adalah pola pertahanan tenis meja. Kalau tadi pola penyerangan adalah salah satu teknik atau taktik untuk menguasai strategi penyerangan untuk meruntuhkan pertahanan lawan, kali ini pola pertahanan adalah salah satu taktik atau teknik untuk menguasai strategi dalam pertahanan untuk mencegah lawan meruntuhkan pertahanan kita. Yang biasa digunakan untuk bertahan ada yang namanya cut defensif.
Cut defensif ini apa? Cut defensif adalah mengembalikan bola menggunakan gaya membacok dan biasanya menunggu sampai bola lawan datang dengan kekuatan dan kecepatan terakhir. Cut defensif ini dibagi jadi beberapa jenis. Pertama adalah forehand cut defensif atau ready position. Biasanya cara melakukannya adalah yang pertama, posisi kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Yang kedua, badan menyerong ke meja dan agak membungkuk dan berat badan pada kaki kanan atau tumpuannya berada di kaki kanan. Kemudian bat diangkat sampai atas bahu atau bisa lebih. Kemudian pergelangan tangan tidak dibengkokkan dan pergerakan pegangan bat agak menghadap lantai atau tanah. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya backhand cut defensif. Nah, backhand cut defensif ini dilakukan dengan cara yang pertama, posisi kaki kanan ada di depan, kemudian yang kaki kiri ada di belakang, dan lutut dibengkokkan dengan rileks. Kemudian badan menyerong ke meja agak membungkuk, kemudian berat badan pada kaki kiri atau tumpuan berada di kaki kiri, dan bat diangkat ke atas bahu atau bisa lebih. Dan pergelangan tangan tidak dibengkokkan dan pegangan bat menghadap ke lantai atau tanah. Nah, cut defensif itu sendiri memiliki teknik dasar. Nah, teknik dasar ini juga dibagi menjadi dua, yaitu forehand dan backhand atau sebaliknya backhand dan forehand. Yang pertama itu adalah forehand cut defensif jarak dekat. Nah, cara melakukan ini adalah yang pertama, jarak dari meja kurang lebih 30 cm, jadi nggak terlalu jauh. Kemudian kaki kiri berada di depan dan kaki kanan ada di belakang. Dan badan menghadap meja kurang lebih 45 derajat. Selanjutnya, waktu bola dekat pemain biasanya harus dilakukan waktu bola pada titik teratas. Model bat agak terlentang kurang lebih 75 derajat. Selanjutnya, lengan diayunkan ke bawah lalu ke kiri. Pergelangan tangan membantu menekan bola agar tidak melambung. Kemudian yang selanjutnya ada backhand cut defensif jarak dekat. Nah, cara melakukannya hampir sama dengan dasar-dasar cut defensif, cuma pergelangan tangan lebih menekan bola agar tidak melambung dengan jarak lebih dekat dan pengembalian bola pada waktu bola melambung di titik teratas. Nah, yang terakhir itu ada forehand dan backhand cut defensif jarak jauh. Kalau tadi jarak dekat, sekarang jarak jauh. Caranya hampir sama dengan dasar-dasar cut defensif, hanya saja kalau cut defensif jarak jauh, pemain harus berlari ke belakang agar jauh dari meja. Karena kan kalau yang jarak dekat tadi kurang lebih 30 cm dari meja. Nah, kalau ini agak jauh. Oleh karenanya, cut defensif jarak jauh tersebut sangat efektif untuk menerima bola drive yang keras dan mendesak atau topspin yang datang dari sudut lebar. Biasanya bola dikembalikan pada waktu turun yang sudah tidak begitu mempunyai kekuatan lagi. Nah, dalam pola pertahanan ada yang namanya blok. Nah, blok ini adalah jenis teknik yang dilakukan ketika pemukulan bola dilaksanakan mendekati net. Nah, hasil pukulan blok ini berupa bola polos atau tidak memiliki putaran, dan blok tergolong dalam taktik bertahan yang menggunakan jarak cukup dekat dengan meja. Nah, blok ini menggunakan semua tenaga yang berguna untuk membalikan bola dengan teknik desakan yang dipinjam atau digunakan oleh serangan lawan. Taktik blok tersebut berguna untuk memperlemah, menyerap, dan mengurangi tenaga pada pantulan bola lawan. Nah, penggunaan teknik blok ini cukup efektif dilakukan ketika letak lawan berada jauh dari meja. Yang kedua itu ada yang namanya counter. Counter ini adalah pola pertahanan dalam tenis meja selanjutnya, berupa kemampuan pengembalian servis lawan. Jika servis lawan tidak dapat dikembalikan dengan baik, maka lawan dapat menyerang dengan mudah. Mainan akan dikendalikan oleh lawan dan konsentrasi Anda akan goyah dalam permainan tenis meja ini. Nah, setiap pemain memang harus dapat mengembalikan servis dengan baik sehingga tidak hanya mahir melakukan servis saja. Nah, setelah usai menjelaskan mengenai pola penyerangan dan juga pola pertahanan yang tadi telah saya sebutkan, pasti butuhkan komponen kebugaran jasmani yang mendukung teknik-teknik dasar tersebut. Yang pertama adalah squat jump. Squat jump, apa pentingnya squat jump untuk melakukan teknik-teknik dasar ini? Squat jump ini adalah latihan yang dapat menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Sepanjang permainan tenis meja akan diperlukan kekuatan otot tungkai dan perut karena akan sering menggunakan sikap kuda-kuda. Seperti yang kalian dengar tadi, di pola penyerangan atau pola pertahanan itu sendiri terdapat kata-kata yang menyatakan bahwa beberapa gerakan diperlukan sikap kuda-kuda atau lutut agak membengkok.
Jadi squat jump ini dibutuhkan, atau squat jump ini merupakan latihan yang sangat efektif untuk membiasakan diri dalam gerakan-gerakan seperti sikap kuda-kuda. Kemudian ada push up. Nah, push up ini dilakukan untuk menambah kekuatan otot lengan untuk melakukan smash. Kemudian selanjutnya adalah beberapa latihan-latihan lain untuk melatih kecepatan, ketepatan, dan kelincahan, seperti yang bisa latihan dengan cara lompat ke atas, lompat ke samping, kemudian lari cepat untuk menambah kecepatan, dan sebagainya. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah ejaan, atau mungkin ada beberapa kata yang bertele-tele. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.